Disindir Nikita Mirzani gagal menjabat menteri, Najwa Shihab justru pernah ditawari jadi calon presiden. Jadi aku baru tahu kenapa Mbak Nana ini menggebu-gebu sekali bicara tentang polisi. Jadi dulu Mbak Nana itu kepengen jadi menteri, guys, menteri pendidikan. Tapi Bapak Jokowi lebih milih yang satu lagi laki-laki. Akhirnya retaklah hatinya, guys. Jadi semua kabinetnya Bapak Jokowi, aku presiden tercinta, semua pasti digebu-gebuin sama Mbak Nana. Karena masalah hati hancur tidak pilih ya menteri. Waduh. Dari dulu sampai sekarang ya, tawaran-tawaran itu selalu ada. Dari mulai yang apalagi dulu tuh ketika minimal 30% perempuan masuk politik, itu kayaknya hampir semua partai politik pernah nawarin gue jadi caleg deh. Dan ketika pilkada langsung, itu kan selalu kan partai politik nyarinya, wah yang penting dicari siapa nih yang populer, karena dipikir dengan popularitas akan membuat mereka menjadi, elektabilitasnya menjadi gampang. Jadi gue udah ditawarin calon wali kota, bupati, daerah antah berantah, yang manapun itu pernah tuh ada yang nawarin gitu. Menteri, calon presiden, calon wakil presiden. Semangat ya Mbak Nana, semoga nanti di presiden berikutnya Mbak Nana bisa kepilih jadi menteri. Lagian kenapa sih haus banget sama kedudukan dan jabatan? Udah cukup begitu jadi pembawa berita, bisa wawancara para petinggi. Tapi nggak bisa wawancara Pak Sigit ya, Bapak Kapolri ya, ditolak ya. Ujian. Mungkin Bapak Sigitnya lagi sibuk kali Mbak. Positive thinking aja, jangan seujon. Tuh, makanya semua polisi dilibas sama Mbak Nana. Harusnya Mbak Nana tuh bilang oknum kayak saya nih. Ketika tawaran-tawaran itu muncul ya dari berbagai pihak, aku memang selalu kemudian berpikir sih. Jadi maksudnya berpikir soal itu sering, tapi setiap kali tawaran itu datang, aku selalu merasa lebih banyak manfaat atau mudaratnya ya di posisi sekarang. Dan sampai terakhir ada tawaran pun, aku kembali mengingat itu kayaknya lebih banyak manfaatnya di posisi yang sekarang deh gitu. Wah, baru. Nikita Mirzani kembali menyindir Najwa Shihab bahwa pembawa acara Mata Najwa itu pernah gagal menjadi menteri. Kegagalan itu lantas disebut Nikita bikin Najwa sakit hati sehingga sering mengkritik kabinet Presiden Joko Widodo. Jadi dulu Mbak Nana itu pingin jadi menteri, guys, menteri pendidikan, namun Bapak Jokowi lebih memilih yang satu itu laki-laki, jadi retaklah hatinya, guys, kata Nikita Mirzani dalam story Instagramnya. Tudingan Nikita Mirzani itu bertolak belakang dengan pengakuan Najwa Shihab dalam obrolannya dengan Putri Tanjung di kanal YouTube CXO Media. Najwa Shihab mengaku sering ditawari berbagai jabatan. Video ini diunggah pada 20 Agustus 2020. Jujur dari dulu sampai sekarang ya, tawaran-tawaran itu selalu ada dan sekarang makin sering. Apalagi dulu waktu 30% perempuan masuk politik, kayaknya hampir semua partai politik nawarin gue jadi caleg deh, kata Najwa Shihab dilansir dari YouTube CXO Media Senin 19 September 2022. Tak hanya itu, menjadi calon legislatif, Najwa Shihab juga pernah ditawari menjadi wali kota hingga bupati di daerah-daerah terpencil. Bahkan ia juga pernah ditawari menjadi menteri, calon wakil presiden hingga calon presiden. Jadi gue pernah ditawarin jadi calon wali kota, bupati di daerah antah berantah itu pernah ada yang nawarin, menteri, calon presiden, wakil presiden juga pernah, ujarnya. Tetapi Najwa Shihab selalu berpikir berulang kali. Setiap kali mendapat tawaran tersebut, ia selalu membandingkan dengan posisinya sekarang yang menjadi pembawa acara Mata Najwa sekaligus pemilik narasi. Ketika tawaran itu muncul, aku memang selalu berpikir sih tentang itu, tapi setiap kali tawaran itu datang, aku selalu berpikir posisi sekarang lebih banyak manfaat atau mudaratnya, katanya. Padahal akhirnya Najwa Shihab pun selalu menolak tawaran itu. Dia merasa posisinya sekarang sudah cukup untuk membawa dampak kepada semua orang, sehingga ia merasa tidak perlu berada di jabatan yang paling tinggi untuk membawa pengaruh baik kepada masyarakat. Sampai terakhir ada tawaran itu, aku berpikir kayaknya lebih banyak manfaatnya di posisi sekarang, kata Najwa Shihab. Usai kritiknya terhadap Najwa Shihab, tak digubris Nikita Mirzani melanjutkan sentilannya untuk sang hacker viral. Sosok biarkah beri alasan menohok beberapa waktu lalu sempat ramai di media sosial terkait Nikita Mirzani kritik Najwa Shihab mengenai sosok jurnalis senior tanah air itu yang menyindir oknum kepolisian karena berperilaku hedon serta memamerkan kekayaan. Tak hanya senggol Najwa Shihab, sang artis melanjutkan petualangannya, yakni Nikita Mirzani sentil hacker biarkah dengan mengancam ungkap identitas sang peretas data yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial.
Nikita Mirzani, sang Biorka ini berawal ketika sosok hacker ini membocorkan data nomor induk kependudukan Nick sang artis. Tak gentar sedikit pun yang menjadi ciri khas sang artis. Nikita malah mengejek Biorka dengan menyebut dirinya bukan hacker melainkan seorang pengarang. Biorka, lo hacker apa tukang ngarang sih bikin heboh satu Indonesia, tapi data-data ngambil dari kelurahan sama di Google plus dikasih bumbu-bumbu bohong, sama saja ngarang. Balasan Nikita Mirzani untuk sang hacker, perempuan yang sudah menginjak umur 36 tahun ini menjelaskan bahwa data seorang artis ini memang sudah sangat mudah ditemukan karena dari berbagai sumber di internet sudah banyak tercantum. Menanggapi sindiran keras Nikita, hacker Biorka berikan alasan yang menohok kepada sang artis melalui unggahan akun pribadinya. Halo Nyonya @Nikita Mirzani, saya tidak punya waktu untuk meladeni Anda karena Anda hanya terlihat baik untuk menutupi masa lalu Anda yang buruk, ungkap akun @biorkanews19 di Twitter. Akhirnya ungkapan dari Biorka ini beredar luas di media sosial. Tak banyak yang memberikan pendapat bahwa Nikita Mirzani ini pansos pada sang hacker. Sedikit informasi, Biorka adalah sosok hacker yang sedang ramai diperbincangkan warganet Indonesia. Usai dirinya diduga berhasil meretas data milik Kominfo berupa registrasi SIM card. Selain meretas data Kominfo, Biorka hacker ini sempat membocorkan dokumen rahasia diduga milik Presiden Jokowi. Hingga ungkap identitas diduga sosok pembunuh Munir, Biorka dengan rajin membuat akun baru di Twitter ketika akunnya ditangguhkan, dengan kembali mengancam akan mengacak-ngacak pemerintahan Indonesia. Namun, hingga saat ini sosok siapa Biorka sebenarnya masih belum terungkap kebenarannya, meskipun banyak spekulasi yang mengaitkan sosok hacker ini merupakan orang